Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman dari TI 19E, Universitas Muhammadiyah Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pertemuan ke-10 mengenai linear programming dengan metode dualitas. Yang dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMK. Metode dualitas yaitu dalam pemodelan program linear. Konsep pertama dalam metode dualitas tersebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Nah, jadi dalam metode dualitas ini ada dua konsep, yaitu salah satunya primal dan yang kedua dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Jadi antara primal dan dual ini memiliki suatu keterkaitan satu sama lain. Misalkan jika dimisalkan masalah primal koefisien fungsi tujuan, maka di masalah dual yaitu nilai kanan fungsi batasan. Nah, jika maksimum Z atau Y, maka di masalah dual yaitu minimumkan Y atau Z. Jika di masalah primal, batasan I. Jika di masalah dual yaitu variabel Y atau XI. Bentuk kurang jika di masalah primal bentuk kurang dari sama dengan, maka di masalah dual kebalikannya menjadi Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jika bentuk sama dengan di masalah primal, maka di masalah dual Y lebih besar dari dihilangkan, ya. Kemudian jika variabel XJ di masalah primal, kebalikannya yaitu batasan J. Selanjutnya, XJ lebih dari 0, maka di masalah dual yaitu bentuknya lebih dari sama dengan. Masalah primalnya XJ lebih dari sama dengan dihilangkan, maka kebalikannya menjadi bentuk sama dengan. Berikut ini ada beberapa dalil-dalil dualitas, yaitu jika primal memaksimalkan F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari sama dengan C. Nah, jadi itu ya. Di sini ada beberapa dalil kan. Dalil yang pertama yaitu jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Dalil yang kedua yaitu menyatakan jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan DYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F maksimal sama dengan G minimal. Yang ketiga yaitu dalil dari sepasang soal dual. Jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Kemudian jika XK pada primal lebih dari 0, maka slack variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan.
seperti contoh soal berikut. Mari kita lihat. Masalah primal. Di sini masalah primalnya yaitu meminimalkan f dengan f sama dengan 40x1 tambah 12x2 ditambah 40x3. Nah, kendala fungsinya yaitu 2x1 ditambah x2 tambah x3 lebih dari sama dengan 20. Nah, di sini 4x1 tambah x2 tambah x3 lebih dari 30. x1 x2 x3 lebih dari 0. Sekarang mari kita tentukan masalah dualnya, menyelesaikan masalah dualnya dan menyelesaikan masalah primalnya. Nah, langkah yang harus pertama kita lakukan yaitu mengubah bentuk standar ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Nah, terus masuk ke langkah kedua yaitu menentukan masalah dualnya. Untuk menentukan masalah dualnya itu memaksimumkan G. Nah, jadi 20Y1 tambah 30Y2. Untuk kita dapatkan 20Y1 dan 30Y2 ini dari sini. Yang kendala pertama dan kendala kedua yang 20 30. Nah, itu ya. Untuk dengan kendalanya yaitu 2Y1 tambah 4Y2 kurang dari 40 kurang dari sama dengan 40. Y1 tambah Y2 kurang dari sama dengan 12. Y1 tambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Nah, untuk ini 2Y1 tambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40 yaitu kita dapat dari sini. Ini untuk Y1, ini untuk Y2. Nah, untuk kurang dari sama dengan 40-nya kita dapatkan dari 40 ini. Begitu juga seterusnya ya. Untuk selanjutnya langkah ketiga yaitu mencari penyelesaian optimal dari suatu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar ya dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan metode grafik. Nah, tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Nah, ini ya. Penyelesaian masalah dual. Pada kendala 1, 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Ini sudah ya, ini untuk grafiknya. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Nah, kendala 2, Y1 tambah Y2 adalah 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Kemudian jika Y2-nya sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12 ya. Untuk kendala 3, Y1 tambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Nah, seperti itu ya. Jadi, pada titik A, B, C, D ini ditemukan didapatkan titik A 0,0 sama dengan
20Y1 tambah 30Y2. Kita masukkan untuk Y1 nya sama dengan 0 dan Y2 nya sama dengan 0 juga. Jadi di jumlah dihitung hasilnya 0. Kemudian untuk titik B 0,10 yaitu 20Y1 tambah 30Y2. Jadi 20 dikali 0 tambah 30 kali 10 sama dengan hasilnya 300. Nah, pada titik C perpotongan garis antara 1 dan 2. Nah, pada titik ini berarti ya perpotongan garis antara ini sama ini yaitu 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Kita substitusi Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Nah, jadi kita langsung substitusi di sini. 1 kali 2Y1 1, ini masih sama, ini dikali 2, 2Y1 tambah 2Y2 tambah 24. Kita dikurang 2, hasilnya 2Y2 sama dengan 16, Y2 sama dengan 8. Nah, 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Jadi kita kan tadi sudah ketemu ya untuk hasil Y2 nya, kita langsung masukkan hasil Y2 nya menjadi di sini, yaitu 2Y1 tambah 4 dikali 8 sama dengan 40. Nah, hasilnya akan diketahui, hasilnya yaitu Y1 sama dengan 4. Selanjutnya 20Y1 tambah 30Y2. Berhubung Y1 dan Y2 sudah ditemukan tadi, jadi kita langsung dihitung saja. 20 kali 4 ditambah 30 kali 8. Jadi hasilnya sama dengan 320. Titik D 12,0 sama dengan 20 Y1 tambah 30 Y2. Kita langsung masukkan lagi saja. 20 dikali 12 ditambah 30 kali 0. Hasilnya akan menjadi 240. Nah, setelah ketemukan titiknya pada titik ABCD, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil yang keempat, yaitu bisa kita lihat bahwa dalil yang keempat menyebutkan jika select variabel SK pada primal 0, maka variabel KK pada dual bernilai 0. Dan jika SK pada primal bernilai 0, maka select variabel KK pada dual bernilai 0. Maaf ya, ini primal lebih besar dari 0. Ini berarti kendala KK pada dual berbentuk persamaan. Nah, jadi 2Y1 tambah 4Y2 tambah S1 sama dengan 40. 2 kita masukkan saja karena sudah ditemukan tadi untuk angka untuk nomor Y1 sama 2 nya. Jadi 2 kali 4 ditambah 4 kali 8 tambah S1 sama dengan 40. Ya, hasilnya yaitu S1 sama dengan 0. Nah, kemudian Y1 tambah Y2 tambah S2 sama dengan 12. 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. Ini juga sama, hasilnya 0. Nah, kemudian Y1 tambah Y2 tambah S3 sama dengan 40. 4 tambah 8 tambah S3 sama dengan 40. S3 sama dengan 28. Nah, maka didapat nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Nah,
Karena nilai X3 lebih besar dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal ini berbentuk persamaan ya. Sehingga bisa kita ketahui 2x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 20. Kemudian 4x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 30. Nah, bisa kita lihat persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal kan. Jadi 2x1 tambah x2 sama dengan 20, 4x1 tambah x2 sama dengan 30. Kita kurangi, jadi total hasilnya x1 sama dengan 5. Seperti itu ya. Kemudian 2x1 tambah x2 sama dengan 20. Untuk x1 dan x2 nya untuk x1 nya yaitu kan sama dengan 5 ya, yang ini. Nah, jadi kita masukkan, lalu hasilnya x2 sama dengan 10, x1 x2 sama dengan 5,10. Nah, bisa kita ketahui fungsinya yaitu f sama dengan 40x1 tambah 12x2 tambah 40x3. Berhubung x1, x2, x3 nya sudah ditemukan tadi ya, maka kita masukkan saja. Jadi 40 kali 5 yang ini ditambah 12 kali 10 yang ini tambah 40 kali 0. Nah, ini 0 dari mana? Ini di sini. Karena nilai x3 nya lebih besar dari 0, x3 nya kan 28, maka nilai x yang ketiga yaitu sama dengan 0. Nah, jadi totalnya yaitu 320. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pamit mundur, saya Fatur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.